A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesenanganmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu itu menunjukkan bahwa tidak adanya kesungguhanmu di dalam penghambaanmu kepada Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada hambanya itu misalnya berupa ilmu yang bermanfaat, amal saleh, amal batiniah, dan lain sebagainya. Apabila seseorang mengamalkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya, akan tetapi dia masih ada keinginan agar amalnya dilihat oleh orang lain dan dia merasa senang, berarti dia tidak bersungguh-sungguh di dalam menghamba kepada Allah. Sesungguhnya, tujuan orang yang benar-benar ingin menghamba kepada Allah itu hanya untuk menggapai cinta dan ridhonya, sehingga dia puas dengan pengamalan ilmunya, dan dia sama sekali tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa merasa senang orang melihat amalnya, maka dia itulah orang yang ria. Dan barang siapa merasa senang orang melihat tingkah lakunya, maka dia itu adalah pendusta. Nabi Isa alaihi salam pernah berkata, jika orang berpuasa, maka hendaklah dia meminyaki rambutnya dan membasahi bibirnya, agar orang mengira bahwa dia tidak berpuasa. Dan jika dia bersedekah, maka hendaklah dia memberikan dengan tangan kanannya dan menyamarkannya dari tangan kirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Syekh Abu Abbas Al-Mursi berkata, barang siapa senang terkenal, maka dia itu budaknya terkenal. Barang siapa senang tersembunyi, maka dia itu budaknya tersembunyi. Dan barang siapa hamba Allah, maka kehendak Allah lah yang berlaku, apakah Allah melahirkan atau menyembunyikan. Oleh karena itu, Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, hilangkanlah pandangan orang kepadamu, karena sejatinya hanya Allah lah yang memandangmu. Dan hilangkanlah perhatian orang kepadamu, karena sejatinya hanya Allah lah yang memperhatikanmu. Apabila orang benar-benar hendak menghamba kepada Allah, maka hendaklah dia melenyapkan pandangan dan perhatian makhluk kepadanya, dan hendaklah dia menyadari bahwa hanya Allah lah yang melihat dan memperhatikannya. Al-Kisah, Luqman Al-Hakim pernah memberikan pelajaran kepada putranya. Pada suatu hari, Luqman Al-Hakim mengajak putranya pergi ke pasar dengan menaiki keledai, di mana Luqman Al-Hakim yang menaiki keledai itu, sedangkan putranya berjalan kaki menuntun keledai yang dinaikinya. Setibanya di pasar, Luqman Al-Hakim dan putranya melihat orang-orang di pasar itu mulai memperhatikannya dan mendengar orang-orang berkata, orang tua itu kejam sekali, dia enak-enakan duduk di atas, sedangkan putranya hanya disuruh menuntunnya. Mendengar perkataan orang-orang itu, Luqman Al-Hakim menyuruh putranya untuk naik ke atas punggung keledai yang ditungganginya,
sehingga putranya duduk di belakang Luqman Al-Hakim dan kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, orang-orang kembali berkata, "Kasihan sekali keledai itu, dia pasti kelelahan karena di punggungnya dinaiki 2 orang." Mendengar perkataan orang-orang itu, Luqman Al-Hakim pun turun dari punggung keledainya, sedangkan putranya masih duduk di atas. Kemudian Luqman Al-Hakim berjalan kaki menuntun keledai yang dinaiki putranya, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, orang-orang kembali berkata, "Tega sekali anak itu. Orang tuanya disuruh menuntun keledai yang dinaikinya." Akhirnya, Luqman Al-Hakim menyuruh putranya untuk turun dari punggung keledai yang dinaikinya. Kemudian Luqman Al-Hakim dan putranya berjalan kaki menuntun keledainya dan kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, orang-orang kembali berkata, "Tidakkah orang tua dan anak itu berpikir, mereka mempunyai keledai, akan tetapi tidak menaikinya?" Begitulah, Luqman Al-Hakim memberikan perumpamaan kepada putranya mengenai orang yang selalu melihat dan terlalu peduli dengan pandangan orang lain. Artinya, orang yang ria itu tidak akan pernah puas dan senang mengerjakan amal kalau amalnya tidak dilihat oleh orang lain. Padahal, amal yang dikerjakan disertai dengan ria itu adalah amal yang sia-sia belaka. Oleh karena itu, Muhammad bin Aslam berkata, "Ada kepentingan apakah saya dengan manusia? Semenjak saya masih berada di dalam punggung ayah, kemudian berpindah ke dalam rahim ibu, kemudian lahir ke dunia ini, kemudian mati dan masuk ke dalam kubur, bahkan dilemparkan ke neraka pun saya tetap seorang diri. Maka dari itu, ada kepentingan apakah saya dengan manusia?" Menurut Harth bin Asad Al-Musahibi, tanda-tanda orang yang ikhlas karena Allah adalah orang yang tidak menghiraukan penilaian apapun dari manusia, asalkan dia telah benar hubungannya dengan Allah Ta'ala. Artinya, tidak ada yang mengetahui amal kebaikannya walau sekecil debu, dan tidak takut jika ada orang yang mengetahui perbuatannya yang buruk. Apabila ada orang yang merasa enggan perbuatan buruknya diketahui oleh orang lain, berarti dia haus akan pujian dari orang lain. Dan yang demikian ini bukanlah perilaku orang yang benar-benar menghamba kepada Allah. Oleh karena itu, Syekh Ahmad bin Atta'illah berkata, "Siapa saja yang mengenal Allah yang hak, pastilah dia dapat melihatnya di dalam setiap sesuatu. Dan siapa saja yang fana dengan Allah, maka lenyaplah dia dari segala sesuatu. Dan siapa saja yang cinta kepada Allah, maka dia hanya mengutamakan Allah Ta'ala." Demikianlah tanda-tanda yang dapat diketahui dari orang yang telah sampai kepada kedudukan yang luhur, di mana dia selalu ingat kepada Allah di setiap keadaan yang dilihat dan dirasa. Kefanaannya dengan Allah menyebabkan segala sesuatu yang ada di depannya adalah kosong, dan kecintaannya kepada Allah menyebabkan dia tidak akan mengutamakan nafsunya, kecuali semata-mata hanya karena Allah Ta'ala.
Bahkan dia sanggup mengorbankan hawa nafsunya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.